Oke, thank you Riz, thank you Bu. Selamat siang teman-teman, apakah sudah pada tidur? Coba dong kita cek dulu dong di chat dong. Halo, halo, dari mana nih? Bekasi, dari Depok, atau dari mana nih? Oke, tuh. Kalau gue tanya dari mana, pada bangun lagi nih. Tadi lagi pada rebahan kan. Bang After udah ini nih, udah nyampein. Bangun, bangun, bangun. Oke, itu aja teman-teman buat perkenalan singkat ya dari Haris dan Bibul untuk masing-masing materinya. Tadi Haris bawain tentang interview, Bibul bawain tentang CV. Nah, di sesi gue nih akan bahas tentang FGD, Forum Group Discussion, yang mungkin nggak semua rekrutmen tuh punya bagian tahapan seleksi ini ya, teman-teman ya. Biasanya yang punya FGD itu untuk program-program yang lumayan prestisius, misalkan manajemen trainee, atau misalkan CPNS, atau misalkan PCPM Bank Indonesia, dan seleksi-seleksi lainnya. Kebanyakan kalau nggak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan TBK tuh yang sahamnya ada di IASG, atau biasanya kalau mau masuk beasiswa ya, seleksi beasiswa tuh juga ada tuh FGD-nya, LPDP, Chevening, Fulbright, dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini FGD yang di sini tuh yang aku bawa adalah FGD yang bukan leaderless ya. Jadi ada moderatornya, ada fasilitatornya dari tim panitianya. Ya, kalau leaderless group discussion itu yang nggak ada leadernya. Nanti aku sekalian share screen materinya yang akan di-share juga di grup WA. Oke, teman-teman, aku mau nanya lagi dong di chat, siapa yang udah pernah ikut seleksi apapun ya, kerja, magang, beasiswa, kepanitiaan yang ada FGD-nya? Terus sebutin itu seleksi buat apa, kerja, beasiswa, atau apa. Karena aku pengen dapat gambaran umum dulu nih. Kalau Haris kan market sizing ya, ini kalau gue nyebutnya zoom sizing. Gue pengen, pengen lihat pesertanya apakah sudah ada yang pernah nih ikut seleksi yang ada FGD-nya. Nah, ini dari Valeri pernah ikut beasiswa dan ada FGD-nya. Terus ada Holif pernah ikut tes BUMN, ada FGD-nya. Astra Justisia pernah ikut, ada FGD-nya juga. Bahkan Raihan ikut organisasi pun ada FGD-nya. Wah, ini organisasinya udah sekelas perusahaan nih ya, keren banget ya. Di BNI juga ada, di POM, GPTP, iya itu juga ada. Dan formasinya pasti sama. Teman-teman tuh dua hal aja, kalau FGD itu dua hal. Teman-teman akan dikasih kasus, studi kasus terkait topik yang harus dianalisis, didiskusikan, dan nanti dicari jawabannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman akan ikut serta dalam partisipasi diskusinya. Ini biar lebih lengkap. Oh, Asian Games juga ada ya, keren juga ya. Oke, biar lebih lengkap, aku mau share screen materinya dulu, biar teman-teman dapat gambaran umumnya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, karena ini abis ini gue mau share screen, full screen. Masuk gak teman-teman materinya? Masuk ya? Oke. Oke. Tadi ada notifikasi Zoom-nya kenapa-napa, kirain aku ada macam-macam. Oke. Jadi di hari ini aku akan bahas tentang FGD, tapi aku akan pakai format resep ini ya, resep makanan yang menurut aku akan jadi lebih menarik. Nah, teman-teman, oke, ini insecurity dari setiap pembicara adalah kalau udah mau di chat di Zoom lancar nggak sinyalnya? Karena aku nggak bisa lihat chat Zoom-nya lagi nih kalau udah lanjut. Oke, bentar. Oke, aman ya. Kayaknya aku jangan full screen dulu ya. Aku takut nge-lag soal. Oke, jadi yang aku mau bahas adalah FGD tentang preparing your recipe for maximum performance. Jadi kenapa aku pakai umpamanya resep makanan? Karena dalam FGD ini kan ada bahan-bahan ya, ada bahan-bahan yang harus teman-teman persiapkan dan harus dijadikan makanan nantinya. Jadi aku pakai perumpamaan ilustrasi itu FGD, preparing your recipe for maximum performance. Kenapa aku pakai kata maximum performance? Karena if I have to be honest,
every single competitor, every single participant in a forum group discussion is the best of the best of the best to attend the FGD itself. Jadi yang namanya FGD itu bukan lagi tahapan entry selection ya, tapi udah tahapan di mana yang keren-keren nih ngumpul. Ya tadi ada yang ikut Telkom, ada yang ikut BI, ada yang ikut CPNS. Pasti kalau udah tahap FGD itu udah tahap akhirnya tuh ya. Kalau diibaratin potong ini ya, potong wortel gitu ya. Itu udah yang paling ujung tuh, udah tinggal sisa-sisanya yang enak buat dimakan gitu. Jadi teman-teman jangan pakai ekspektasi seleksi administrasi atau seleksi berkas di ekspektasi seleksi FGD ya, karena beda banget. Ini aku ceritain sebelum aku scroll ke bawah, aku ceritain dulu bahwa aku ketemu, ini aku pakai perumpamaan speaker kita ya. Aku ketemu Bibul sama Haris itu dua-duanya di lomba. Jadi teman-teman udah bisa bayangkan betapa kompetitifnya mahasiswa-mahasiswa di zaman mahasiswanya. Ini kan aku, Haris, sama Bibul kan udah fresh graduate semua, udah pada kerja. Dan untuk sampai ke titik yang sekarang nih, gue, Bibul, dan Haris, itu harus darah-darahan bahasanya ya. Jadi bukan kita di sini, bukan aku ngomong lancar tanpa A, I, U, E, O. Itu bukan kemarin malam aku latihan di kaca terus hari ini udah lancar, enggak. Itu proses bertahun-tahun teman-teman. Dari 4 tahun bahkan sebelum aku kuliah dari SMA aku udah coba melatih cara aku berbicara agar kelihatan nggak bingung. Ini aku ngeliat ke kamera, ini tuh nggak ada notes, nggak ada kertas, nggak ada contekan. Karena yang aku lakukan adalah aku pakai trik-trik yang tadi Haris bilang tadi. Gimana caranya dalam berpendapat, berdiskusi, beropini, dan berargumen, kita bisa menyampaikan kata-kata dan kalimat dengan lancar tanpa harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Makanya tadi speaker kita Bibul, speaker kita Haris itu semuanya melakukan presentasi tanpa ada bacaan apapun, bukan hanya terkait jam terbang, tapi mereka juga mengetahui tentang trik-triknya. Nah, konsepsi ini yang aku mau teman-teman taruh di kepala teman-teman dan pakai untuk diseleksi FGD. Ya, di seleksi FGD ini konsepsi dan juga kemampuan berbicara adalah yang paling dites. Ya, pinter enggaknya teman-teman itu ketahuan dari cara berbicara teman-teman. Ya, jadi bukan otaknya ini seberapa jago sih ngapalin, misalkan industrinya perusahaan FMCG, perusahaan untuk FMCG produknya produk sayur-sayuran misalkan. Perusahaan gede ya, produksi sayur-sayuran, dan teman-teman udah tahu nih ya supply chain-nya dari sayurnya gimana, awal produksinya gimana sampai ke tangan masyarakat selaku pemegang produk akhirnya gimana, cara penjualannya gimana, marketnya bla 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 bla-nya ngerti, tapi diminta untuk menyampaikan teman-teman gelagapan. Itu ukuran kita untuk menilai bagus atau enggaknya kita dalam suatu seleksi FGD. Karena aku ngelihat langsung gitu ya, karena aku pernah berpartisipasi di FGD, aku ngelihat langsung ini orang cum laude ya, lulusan kampus gede gitu ya, tapi saat menyampaikan tuh gelegepan gitu ya. Jadi butuh waktu untuk memproses itu semua. Sedangkan modelan kayak aku nih yang cum laude juga enggak ya, coba untuk menyampaikan sesuatu yang sederhana tapi dengan cara yang menarik dan menggugah selera gitu ya, itu bisa. Dan aku menemukan teman-teman aku yang lain seperti itu juga. Ini anak biasa aja nih sebenarnya, bahkan dia nggak ngerti-ngerti banget nih tentang A, tentang B, tapi kok penyampaian dia jauh lebih meyakinkan ya daripada si ini yang cum laude bla 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 gitu. Aku nggak bilang cum laude tuh gitu gimana karena aku nggak cum laude, enggak. Cuma aku cuma mau bilang bahwa jangan pakai indikator umum untuk menentukan kemampuan kita secara keseluruhan ya. Itu yang perlu teman-teman pakai, mentalnya itu seperti itu ya. Tadi teman-teman lihat Bibul dengan presentasi tadi ya, sangat-sangat detail ya, terlepas adanya kendala sinyal, tapi teman-teman bisa lihat antusiasmenya Bibul. Teman-teman bisa lihat Haris tadi saat menjelaskan tentang market sizing ya, ada angka-angkanya dan sebagainya yang mungkin buat orang-orang kayak aku tuh bingung, tapi dengan antusiasmenya, dengan semangatnya Haris berhasil menjelaskan dengan sangat baik. Jadi teman-teman saat dihadapi dengan tantangan, teman-teman coba pakai cara terbaik versi teman-teman ya. Cara ngomong aku, cara ngomong Haris, cara ngomong Bibul semuanya beda. Tapi meskipun beda, orang-orang tetap dengerin, orang-orang tetap tertarik untuk dengerin. Kenapa? Karena masing-masing dari kita itu punya versinya sendiri, dan karena versinya unik, versinya sangat-sangat distinktif, sangat-sangat unik dan istimewa, itu jadi khas tersendiri untuk masing-masing. Dan FGD itu soal itu. Makanya definisi FGD ini menurut website yang aku kutip, swisstph.ch, dia bilang FGD itu adalah Qualitative Research Method. Kenapa research method? Karena ini adalah cara yang dipakai sama HRD, cara yang dipakai sama perusahaan. Secara kualitatif, ingat, secara kualitatif untuk mengumpulkan data, mengumpulkan informasi terkait orang-orang yang ikut serta dalam FGD untuk membahas topik tertentu di dalam suatu diskusi. Ya, ada 4 hal yang perlu teman-teman tahu.
Pertama, confidence, kepercayaan diri. Kedua, substance of the knowledge. Teman-teman tahu nggak yang diomongin itu apa? Ketiga, delivery, penyampaian. Dan yang terakhir, 4, konteks. Teman-teman udah pinter, cara penyampaiannya bagus, percaya diri, tapi kalau nggak paham konteks, itu salah besar. Ya, udah baca di rumah materinya, udah paham cara penyampaiannya, udah percaya diri, tapi teman-teman tidak paham konteks. Maka teman-teman akan masuk ke jurang yang membuat teman-teman jadi salah dari awal lagi. Contohnya apa? Misalkan udah tahu FGD-nya leaderless, nggak ada leadernya, teman-teman malah berusaha untuk menjadi leader dalam discussion tersebut. Itu salah. Sebaliknya, di saat FGD-nya nggak ada leader, ya, di saat FGD-nya ada leader, teman-teman malah memilih untuk tidak menjadi berpartisipasi di dalamnya. Jadi lihat dulu FGD-nya ini yang diminta seperti apa. Gitu ya. Dengan adanya 4 komponen ini, teman-teman akan paham mengenai apa yang harus dipersiapkan. Kedua, apa yang harus disiapin? FGD is all about maintaining contribution in the discussion. Each person will have a chance, will have an opportunity, will have a possibility in either rotation or random-based selection for everyone to speak. Jadi, urutan teman-teman ngomong itu antara emang ada urutannya, ya, atau berdasarkan sistem rotasi atau acak. Ya, teman-teman harus siap, mau dia acak, mau urutan, harus siap kalau kapanpun ditunjuk atau bahkan menunjukkan diri, itu teman-teman siap untuk membawakan ide yang ingin dibawa di FGD. Ya, nanti ada satu slide yang bahas tentang FGD-nya ini, contohnya seperti apa. Nah, teman-teman lihat gambar pizza di sini. Aku tahu sekarang jam 12, teman-teman lapar, aku juga dari tadi ngeliatin GoFood mau mesen apa, tapi tahan dulu. Sekarang lihat pizza virtual dulu di depan. Apa sih plus point dari FGD yang harus teman-teman tahu? Sekarang ilustrasikan sebuah pizza gitu ya, pizza yang gede, loyang gede gitu ya. You of course wish to choose the most delicious look dari pizza tersebut. Ya nggak sih, kalau kita milih slice dari pizzanya, kita akan cari yang paling enak kelihatannya. Mungkin kalau pizzanya ini di dalamnya ada keju, ya kalau kejunya agak meler-meler keluar kan kelihatannya enak tuh. Pasti kita langsung milih slice pizza yang itu. Ya kan? Dalam sebuah FGD, become the slice of pizza with the most promising look compared to other slices of the pizza. Jadi kalau dalam konteks FGD, jadilah seorang slice pizza yang paling menarik untuk dilihat. Sehingga orang tuh secara natural gitu ya, permainan psikologi, orang tuh udah bisa lihat, oh ini orang pemimpin nih, oh ini orang nih punya karisma nih, oh ini orang nih karismatik nih, oh ini orang nih menarik untuk diajak diskusi. Jadi jangan jadi orang yang diam, murung, dagunya ke bawah, nggak menarik gitu. Ingat, FGD ini kan seleksi dari rekrutmen kerja. Teman-teman berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Di saat diberikan sebuah panggung, teman-teman jangan memilih untuk kebalik panggung. Jadilah yang paling depan, jadilah yang paling menonjolkan kemampuan teman-teman, jadilah pemain di panggung yang terbaik. Jangan kita pakai standar yang biasa-biasa aja, terlebih di sebuah seleksi. Kecuali di sebuah ini ya, latihan gitu ya, latihan FGD ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau udah mulainya seleksi, teman-teman harus udah mulai nih ngasih tahu bahwa ini loh, versi gua nih, ini loh gua kalau lagi FGD gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu teman-teman tahu. Always say thank you before and after you speak. Ini udah standard politeness, standard manner. Kalau kita dipersilahkan ngomong, terima kasih. Selesai kita ngomong, terima kasih. Jangan lupa ya. Always use signposting. Nah, ini yang aku sangat-sangat tekankan, karena jurusan apapun kalian, mau kesehatan, mau hukum, mau kehutanan, mau teknik, mau geofisika, atau apapun, jangan lupa untuk memakai strukturisasi terhadap apa yang ingin teman-teman sampaikan. Kalau teman-teman dari tadi perhatiin cara aku ngomong, itu ada kalanya aku tuh nggak tahu mau ngomong apa. Kayak sekarang nih, detik ini nih aku nggak tahu nih mau ngomong apa nih. Cuman ada jeda yang tadi udah harus jelaskan, di mana di jeda itu mungkin cuma 1-2 detik, disitulah letak kita berpikir, kata-kata berikutnya kita mau ngomong apa nih, di saat kita berbicara tanpa ada naskah. Ya, detik-detik yang sangat-sangat sempit itu teman-teman gunakan untuk signposting. Itu teman-teman berpikir di situ, mencoba mengembalikan memori, mengembalikan ingatan yang teman-teman sudah persiapkan di awal. Contoh ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tahapan daripada penyusunan acara webinar yang akan kita persiapkan hari ini. Pertama, kita perlu mempersiapkan mengenai rancangan acara dan agenda webinar kita. Kedua, kita akan menyusun tim khusus yang untuk mengendalikan operasional dari webinarnya. Dan ketiga, yang terakhir, kita akan mengundang pembicara untuk mengisi webinar kita dengan ditutup nantinya dengan agenda yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu nggak aku persiapin, sekarang aku baru ngomong barusan banget tadi.
Cuman karena ada sign posting, first, second, third, pertama, kedua, ketiga, letak di situlah aku berpikir, yang gimana waktunya itu sangat-sangat narrow ya, sangat-sangat sempit. Di situlah letak teman-teman itu diuji, seberapa mengerti sih teman-teman terhadap suatu topik, seberapa paham sih isu ini teman-teman bisa analisis ya. 3, always maintain eye contact. Ini mata aku nih ke webinar nih. Aku tuh nggak ngeliat PPT, nggak bisa, karena kalau aku ngeliat ke PPT kayak gini, itu aku ngeliatnya ke bawah, which is maybe disrespectful to some. Gitu ya, apalagi konteksnya kita webinar daring seperti ini, maintaining eye contact, itu sangat penting. Ya. To disagree, use the most polite sentences possible. Yes, forum group discussion, it is a discussion, but it does not mean that we always have to agree with everyone else without proposing our counter argument. Nggak gitu. Ya, diskusi itu kan masalah diskursus. Ya, artinya ini tempat kita untuk membicarakan sesuatu. Whether you like it or not, whether you agree or not. Inilah kondisinya, orang ini punya pendapat ini, aku punya pendapat kayak gini. Gitu. If you disagree with something, if you don't agree with something, tetap tunjukkan bahwa kamu menyampaikannya dengan sopan. Meskipun kamu tahu nih argumen dia nih gue nggak suka nih. Gue nggak suka nih sama argumen lo. Tapi dengan gue nggak suka argumen lo, bukan berarti gue nggak suka sama lo, sehingga gue menggunakan bahasa yang tidak sopan. Nggak gitu. Ya, always use polite sentences. Ya, in every occasion possible. Di dalam setiap kesempatan di mana teman-teman sedang menyampaikan sesuatu. Oke. Proses. FGD itu dimulai dengan adanya dissemination of the case study, adanya penyampaian studi kasus. Contoh, aku pernah ikut salah satu rekrutmen kerja di mana studi kasus itu adalah kita diminta untuk mengadakan suatu acara di tengah-tengah pandemi. Nah, nanti aku ada contoh sampelnya. Pre-discussion kita harus ngapain? Make sure to learn about the case study and find the credible resources. Credible resources ini bukan apa yang teman-teman temukan di Blogspot, WordPress, Tokopedia, status Instagram, status mantan, post Facebook, FYP TikTok, bukan. It's not a credible resource. Credible resource itu jurnal artikel, press statement menteri, ya, apalagi pernyataan pers dari institusi, atau mungkin hasil penelitian dari ahli-ahli yang sudah terakreditasi secara internasional. Cari resources seperti itu, atau mungkin dari perusahaan media yang kredibel, yang tidak memihak ke satu partai politik, dia netral. Nah, itu kredibel. Jadi pre-discussion teman-teman cari sumber sebanyak-banyaknya yang kredibel agar teman-teman tidak mempertanyakan 2 kali apa yang udah dipelajari. Jangan sampai pas sudah di tengah FGD, pihak lawan ngomong gini, Mr. Abdur, we understand your concern regarding holding a webinar in the midst of pandemic. However, don't you think that if we keep to holding our webinars in online format, don't you think that it will decrease the participation of the people who wish to participate in the webinar? And don't you think that in the year of 2021, we have distributed the vaccines all over the world? Our country itself has already received vaccinations. We even have progress that is maybe remarkable compared to other countries. Why do you still think that the webinar should be held online? Misalkan ada yang rese kayak gitu nanya ke kita. Kita diserang dong. Ya kan, kita diserang dong. Tapi nggak usah panik, karena waktu aku mau ngomong untuk mutusin, pokoknya webinarnya harus online nih, ya. Karena aku punya data kredibel yang mengatakan bahwa pun udah vaksin, ini anggap aja, aku nggak tahu ya, ini anggap aja datanya kayak gini. Pun udah vaksin kedua, pun udah pakai booster juga, pun udah pakai masker, potensi penyebaran pandemi apabila ada kerumunan lebih dari sekian orang, di mana webinar kita itu memenuhi persyaratan itu, minimal angka itu, maka berpotensi menyebarkan COVID. Dan ini jangan sampai terjadi hanya karena kita ngotot buat bikin webinar offline, gitu ya. Datanya misalkan dari, ini contoh aja, misalkan data dari Departemen Kesehatan, Badan Kesehatan Dunia, misalkan kayak gitu. Aku nggak tahu siapa ada departemennya, cuman anggap aja datanya dari sana. Itu yang akan jadi pakai counter argument teman-teman. Jadi counter argument itu jangan pakai feeling ya, jangan pakai kayaknya santai aja kok webinar offline gitu. Jangan gitu, tapi pakai data ya. Itu pre-discussion. During discussion, analyze your fellow co-FGD speakers. Aku nih kalau lomba zaman dulu ya, 2017, 2018, kalau lomba itu aku akan lihat list pesertanya, lalu akan aku stalk LinkedIn-nya satu-satu beneran. Apalagi kalau ikut MUN. Aku dulu aktif banget ikut MUN, aku akan stalk satu-satu orangnya, aku akan tahu ini orang sepintar apa sih, ya. Ini orang tuh udah sepengalamannya tuh jauhnya tuh seperti apa sih, agar aku tahu nanti saat aku ketemu sama dia nih lawan-lawanan gitu ya, aku udah tahu nih standar yang aku pakai buat ngomong sama orang kayak gini.
gitu. Bukannya aku mendiskriminasi orang yang pintar nggak pintar, enggak. Cuman dalam lomba itu kan selain adanya faktor kita untuk menang, kita perlu ada faktor untuk menganalisis faktor eksternal. Bisa jadi kitanya pintar, tapi karena kita gugup duluan ngeliat profil kompetitor yang sangat-sangat oke, kita jatuh duluan, perangnya belum mulai, teman-teman udah kalah. Ya, jadi analyze your fellow co-FGD speakers kalau teman-teman bisa melihat daftar peserta yang lain. Ada beberapa rekrutmen yang tidak menyebutkan teman-teman tuh akan satu panel sama siapa, nggak ada. Tapi ada juga yang nyebut. Kalau dia nyebut, coba untuk maksimalkan kesempatan ini. Pinpoint your biggest competitors. Nah ini, dalam FGD itu kan, ini kan panggung untuk kita menunjukkan sesi terbaik kita, yang ngasih. Dan dalam sebuah panggung, nggak cuma kamu doang nih yang ingin menunjukkan versi terbaiknya. Ada 2, 3, 4, 5 orang lainnya di samping 10-an orang yang berpartisipasi. Sisanya misalkan pasif. Teman-teman harus bisa pinpoint kira-kira mana nih kompetitor terbesar kita. Ya. Terakhir, maximize your team. Nah, ini maksudnya adalah kalau teman-teman udah dapat tim yang sependapat gitu ya, misalkan 2-3 orang, maximize di situ. Ya, maximize untuk mempertahankan argumen teman-teman tanpa kelihatan goyah gitu ya, jangan kelihatan nggak konsisten. Oke. Oh ini sample case tadi. Ini yang aku tadi sebut ya. Contohnya, you are put in a group of company officers ya, wishing to hold a seminar in the middle of COVID-19. Jadi teman-teman nih karyawan, anggapnya sebuah karyawan perusahaan lagi ditaruh di sebuah kelompok gitu ya, dan diminta sama bosnya untuk bikin seminar di tengah-tengah pandemi yang tadi aku jelasin. You are to discuss with 5 other members on how to hold the event. Kamu akan dapat 5 anggota lainnya, totalnya jadi 6 ya, 6 orang dalam satu kelompok untuk cari tahu gimana caranya untuk menyelenggarakan acaranya. The topic of this seminar is health protocols for company officers. Jadi topik seminar itu adalah ngejelasin tentang protokol kesehatan untuk orang-orang perusahaannya. Ya, you only have 2 week preparation. Decide on how you divide the work. Nah ini contoh case study gitu ya. Oke, mungkin aku akan kasih satu kesempatan aja due to time constraint. Teman-teman ada yang tertarik nggak untuk nyampein presentasi 1 menit aja, atau 30 detik, atau 45 detik bebas, maksimal 1 menit, ngejelasin gimana caranya teman-teman mau membagi tugas ini ke 5 orang lainnya. Ya, caranya seperti apa, metodenya gimana, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dijadikan prioritas, gimana caranya membagi manajemen waktunya, terus nanti seminarnya mau gimana. Intinya seminarnya mau diapain gitu kan. Ini kan lagi COVID, diminta untuk bikin seminar, apakah mau online atau kamu mau offline, dan kamu akan jadi leader di sini. Bagaimana kamu menyusun strategi dalam penyelenggaraan webinar ini di in the middle of COVID-19 pandemic. Silakan, yang mau aku berikan kesempatan. Ini kesempatan emas karena akan aku langsung assess, akan aku langsung analisis dan berikan feedback. Ya, next webinar bisa jadi aku nggak bawa topik ini lagi, jadi sayang banget kalau nggak dibawa. Karena kan setelah webinar ini kan, aku kan cuma share PPT aja ya, dan teman-teman kan nggak ada kesempatan diskusi. Now is the time for you to discuss. There is no right and wrong. Tadi Haris udah bilang nggak ada salah, nggak ada benar. Everyone is learning. I'm learning. Sekarang tuh aku lagi learning juga ngeliat teman-teman. Jadi kita di sini coba untuk cari solusinya, cari solusi dari case study ini. For a 1-minute speech, ya. Dan nggak usah banyak pretelan ya. Intinya 1 menit, can you talk in 1 minute dengan sejelas mungkin dan orang tuh paham. Regardless of your background, regardless kamu orang kesehatan atau bukan. Kamu bisa nggak jelasin tentang seminar ini biar lancar? Oke, silakan yang mau resen. Ini cara tahu resen gimana? Atau ada yang mau chat di Zoom, silakan. Atau mau ditunjuk aja, jangan. Silakan yang mau. Hanif mau. Atau ada yang mau lain? Wah, masa nggak ada nih. Ingat, ini bukan disuruh ngitung jumlah orang pakai kacamata ya. Kalau Haris tadi gue nggak berani angkat tangan nih. Cuman karena ini presentasinya Abdur nih nggak sesusah Haris, jadi kalau aku peserta aku akan tunjuk tangan sih. Kak Abdur, aku mau ngomong tentang ini. Tadi ada tuh yang angkat tangan sebentar. Oke, di layar aku ada Ananda Aisyah. Silakan Ananda Aisyah boleh unmute dan aku akan time selama 1 menit. Silakan kamu kalau mau jelasin case tadi kamu. Oke Kak, sebenarnya thank you for the opportunity dan mohon maaf karena aku harus off cam. Yeah. Kalau menurut aku seminarnya ini karena di situasi seperti ini lebih baik diadakan secara online seperti ini ya Kak ya. Ini udah mulai belum? Udah. Menurut aku lebih baik dilaksanakan secara online. Namun yang harus diperhatikan mungkin dari segi pembicaranya ya. Let's say mungkin nanti kita mengundang orang-orang dari ahli kesehatan ya, entah mungkin
jika memungkinkan kita bisa undang speakers dari WHO atau mungkin dari Menkes yang sekiranya bisa menjelaskan tentang situasi saat ini secara real. Oke, I'm so nervous. Dan mungkin sesinya akan dibuat interaktif, mungkin juga nanti sebelumnya akan diadakan kayak polling. Misalnya, orang tuh saat ini lebih ingin keadaan yang kayak gimana sih untuk kegiatan-kegiatan, apakah diadakan online atau offline gitu. Oke, thank you buat Asya ya. Iya, thank you Kak. Siap. Oke, ada lagi yang mau? Tadi aku bilang satu aja. Oke, ada Diski Arantika. Silakan, Diski, 1 menit. Oke, makasih kesempatnya Abdur. Perkenalkan saya Diski. Di sini kita perlu tahu dulu kita punya periode selama 2 minggu, dan karena ada 5 orang dan saya sebagai ketua, di sini saya akan membagi 4 orang sebagai delegasi. Yang pertama saya butuh operasional, kedua saya butuh marketing, ketiga saya butuh orang yang membuat eventnya, atau acara, dan saya juga membutuhkan orang yang eksternal. Di sini saya harap karena waktu 1 menit orang-orang sudah tahu pekerjaannya apa saja, tapi saya coba putuskan bahwa webinar ini akan dilakukan secara online karena melihat pandemik dan juga situasi yang belum mendukung, apalagi dengan waktu yang selama 2 minggu, saya rasa acara yang dilakukan secara online akan lebih baik dibandingkan persiapan event yang kita akan lakukan secara offline seperti itu. Mungkin sekian pembahasan 1 menit ini. Terima kasih. Siap, thank you Diski. Oke, aku ngeliat ada lagi yang raise hand, aku kasih lagi, nggak apa-apa. Ananda, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya kalau aku off-cam juga karena jaringan. Izin masuk forum, mungkin kita tentuin dulu kali ya mau buat berapa participants nih, biar kita bisa nentuin juga lebih cocok mana. Nah, kalau misalkan participansnya bakal over 100 orang, aku juga setuju sih sama Asya sama Diski biar online, karena emang biar lebih safety aja, karena kalau kita mau ngundang banyak orang dan dilakuin offline, itu kan mesti ada perizinan dan lain sebagainya tuh yang harus kita perhatiin dulu kayak gitu. Mungkin dari aku itu dulu kali ya. Oke, thank you Ananda buat uraiannya. Oke, aku kasih one last opportunity ya, karena I see that ada beberapa hands raised. Coba ke Revania deh, boleh Revania. Oke, terima kasih Kak Abdur. Sebelumnya karena udah dibagi 5 orang dalam satu kelompok, mungkin saya sebagai leader akan membagi sekitar 2 orang untuk mencari reach speaker, entah itu dari LinkedIn atau dari manapun. 2 orang lagi bisa untuk membuat TOR atau term of reference. Lalu setelah semuanya beres, kita akan dikarenakan kegiatannya online, mulai setelah dapat speakers, kita bakalan nyebarin poster ataupun iklan di berbagai media sosial untuk mengundang banyak partisipan. Webinar ini diadakan secara Zoom, menggunakan Zoom. Jadi akan banyak partisipan yang bisa ikutan daftar lewat link gitu. Mungkin gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, thank you Revania. Oke, tadi ada sekitar, aku lupa berapa tadi, 4 orang. Teman-teman, aku udah sangat-sangat apresiasi atas keberaniannya. Jadi berani aja tuh sebenarnya udah bagus banget ya. Cuman kalau aku boleh kasih feedback tambahan untuk tentang bagaimana teman-teman itu menyampaikan study case-nya, teman-teman perlu tadi ya, posting itu penting banget ya, first, second, third, atau mungkin dalam bentuk sequence ya. Pertama kita akan ini, kemudian kita akan ini, setelah itu kita akan melakukan ini, dengan demikian kita tutup dengan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Jadi penting pakai posting, kenapa? Bukan karena kita pengen kelihatan, oh pakai angka keren nih, bukan. Tapi attention span, tapi waktu perhatian manusia untuk fokus ke suatu hal itu nggak lama. Ya, aku yakin juga di presentasi webinar atau bahkan yang paling enak dan gampang untuk dipahami adalah penjelasan dosen itu kan paling efektif 15 menit pertama. Ya nggak sih teman-teman? Sisanya mostly teman-teman akan udah off cam, off mute juga, off mic, dan lalu rebahan. Tapi jangan ditiru ya. Itu contoh aja. Cuman buat ngasih tahu bahwa attention span orang tuh pendek. Bukan karena dosennya nggak pinter, enggak. Orang materinya seru, pembawaannya juga bagus. Cuman attention span orang tuh nggak lama. Mungkin 1 menit, mungkin 30 menit. Ya, dan itu beda-beda tiap orang.
Ya, karena kita tahu tiap orang beda, what we can do is not to use the same method over and over and over again, bukan gitu. Tapi kita tahu cara menganalisis dan identifikasi tentang tren-tren yang sedang terjadi saat kita diskusi. Contoh, kalau misalkan udah mulai pada bosen lagi FGD nih ya, udah mulai pada nggak dengerin, mungkin throw some jokes when you're presenting something. Dan jangan lupa untuk pakai ini ya, pakai interaksi dalam berbicara gitu. Jadi pakai semacam frasa-frasa di akhir kalimat untuk menekankan sesuatu. Contoh, aku kasih contoh. Baik teman-teman, kita sudah mendengar semua pendapat dan opini dari teman-teman semua terkait penyelenggaraan webinar ini. Tadi ada Mas A yang sudah menjelaskan mengenai pentingnya kita menyelenggarakan secara online, dan juga ada Mas B tadi ya, Mas B ya, untuk bagaimana kita selalu kerjasama dengan tim pemerintah agar kita memastikan protokol kesehatannya terselenggara. Contohnya gitu ya. Jadi kita kan manusia nih, we're expressing our emotions in a super social way. Kita akan lebih merasa appreciated if we are receiving social feedback from orang lain, entah kontak mata, entah konfirmasi verbal, yang merasakan bahwa I am appreciated, itu kan opini aku dihargai. I don't care if you agree or not, but if you appreciate what I say, I will appreciate what you say. Itu udah standarnya kita manusia tuh udah feeling itu udah kayak gitu. Contoh sederhana lainnya adalah kalau teman-teman itu sedang chat orang zaman sekarang gitu ya, kayaknya kalau kita nulisnya Oke, O dan K doang gitu ya, dibandingkan sama O, K, E gitu kan, sampai merauke E-nya banyak banget kan, pasti kan lebih friendly yang terakhir dong, ya nggak sih? Kecuali teman-teman ngobrol sama dosen gitu ya, biasanya kalau nggak O sama K, Y doang gitu kan, pakai titik lagi kan, kita nggak tahu nih apa dia marah, bagaimana kita nggak tahu, tapi aslinya nggak marah, cuman style dia kayak gitu aja. Nah, in FGD, you have to analyze on how these emotions play in a discussion gitu ya, karena kita kan diskusi sama orang yang kita nggak kenal, latar belakangnya beda, ada yang sekolahnya swasta, ada yang sekolahnya negeri, ada yang waktu sekolahnya itu nilainya bagus-bagus, ada yang nilainya biasa aja, ada yang udah kerja 10 tahun, ada yang baru fresh graduate. So in an FGD, you will meet a very, very special person in every single participant of the FGD. What you can do is to make sure that regardless of the background, you can still communicate easily, you can communicate fluently. People understand you, people are interested in hearing about your opinion. Jadi jangan sampai teman-teman itu cuman pakai cara teman-teman biasa ngobrol sama nongkrong teman di warung kopi, jangan gitu. Make sure to always speak in a way that everyone can accept, gitu ya. Oke, aku takut kelamaan. Terakhir, finalize your closing statement. Closing statement is your closing dessert for the FGD. Ya teman-teman, aku nggak tahu spaghetti itu dessert atau aku nyomot aja di Canva karena ini yang tersedia. Cuman kalau dessert kan biasanya kue dan sebagainya. Nah, closing statement itu adalah hidangan terakhir dari sebuah persidangan atau sebuah persidangan dari sebuah makanan, ya. Di mana teman-teman udah makan yang sedang-sedang di awal, ya misalkan dikasih otak-otak ya kalau di restoran kan gitu ya. Kita pengen ngambil dikirain gratis, ternyata bayar satu otak-otak 15.000. Nah, biasanya ngambil satu doang tuh, ya satu otak-otak 15.000, itu appetizer, pembuka. Main course-nya apa? Main course-nya teman-teman mesen sate kambing, sop ayam, ya teman-teman mesen McD, teman-teman mesen ayam. Ini jadi lapar nih, ya. Baru terakhirnya teman-teman pengennya tuh yang manis-manis nih, habis makan yang asin. Ada es krim, ada apalagi pancake, ada croffle, ya apapun yang ada di GrabFood sekarang yang diskon, teman-teman sebutin aja semuanya. Closing statement itu harus menarik. Kenapa? Karena teman-teman nggak mau kan udah habis makan course tadi yang enak, habis makan spaghetti, habis makan otak-otak enak banget kok. Closing statementnya es krim, tapi es krim pisang dikasih sambal matah gitu kan. Ini kan bukan siskakol ya teman-teman. Tapi teman-teman harus memastikan dessertnya ini enak ya, biar closing statement ini lengkap. Dari awal sampai akhir menyeluruh itu, dia jembatan idenya tuh nggak putus ya. Orang paham dari awal, tengah, ke akhir. If you wish, ini yang paragraf kedua, if you wish to leave behind a remarkable closing, make sure to put all the ingredients used earlier in the discussion. Jadi apa yang udah diomongin di awal, bawa lagi ke depan, ya. Oh, I've talked about how this webinar should be conducted online. I've discussed about how this webinar should be made in a very strict health protocol dan sebagainya. Make sure to finalize your closing statement with the best statement that you can have. Ya. Oke, terakhir dari aku. Oke, aku merasa karena ini udah mau di akhir sesi, yang perlu teman-teman tahu intinya adalah dalam sebuah FGD selalu tenang, ya, don't look stressed gitu ya. Always take note, ya.
dengan teman-teman take notes, teman-teman itu menghargai opini orang, ya. Kalau kita ngomong dan kita dicatat nih, misalkan gini, contohnya gini. Terima kasih Mr. Andi, misalkan Andi namanya. Terima kasih Pak Andi atas opini Bapak. Tadi kita mencatat bahwa Pak Andi menyarankan untuk menyelenggarakannya secara online, apa ya. Di sini kita juga memahami Pak bahwa kondisinya memang mengharuskan kita menyelenggarakan secara online. Cuman untuk mengakomodasi kebutuhan dari tim lain yang sekiranya mengatakan bahwa offline sebenarnya juga bagus, mungkin kita bisa melakukan tetap secara offline, cuman terbatas hanya untuk 10 peserta pertama Pak. Sisanya nanti online saja Pak. Gimana Pak? Cari jalan tengah. Jalan tengah mungkin nggak selalu akan berhasil, tapi always propose a middle ground. Karena itu kan negosiasi, itu kan FGD itu kan negosiasi ya. Negosiasi antara peserta yang beda-beda opini, kita cari jalan tengah. Kamu maunya apel, gue maunya pisang, ya. Gue nggak mau apel dan dia nggak mau pisang. Ya daripada kita ribut, mending kita pilih mangga, ya kan? Dimana dua-duanya bisa setuju. Kedua, terakhir, see FGD as a way to express your ideas while also deliver your selling points. Expressing idea itu cuman soal ngasih tahu ya bahwa ini opini gue loh. Itu nggak cukup di FGD, ini penting banget nomor 2 ya. Cuman ngejelasin, menurut aku sih webinarnya harus online ya. Menurut aku sih webinarnya harus 2 hari ya. Itu nggak menarik. Yang menarik itu adalah how you sell your telling points. Kalau menurut aku pribadi teman-teman ya, webinar ini harus diselenggarakan secara online. Kenapa? Karena biasanya di fitur-fitur webinar online itu ada loh tools-tools dan aplikasi yang peserta bisa pakai untuk mengekspresikan idenya secara bersamaan. Misalkan dengan menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi apapun itu yang bisa mengekspresikan ide. Sedangkan teman-teman, kalau kita secara offline, masing-masing peserta harus pakai buku, ya, dan bukunya ini nggak kelihatan sama peserta lain karena ini kan bukunya nggak mungkin dipresentasiin, taruh di proyektor satu-satu, dan itu akan jadi tantangan nih teman-teman untuk kita yang ingin menyelenggarakan webinar berbasis workshop discussion. Itu contohnya seperti itu. Always smile, jangan lupa untuk ngomong tuh jangan murung gitu ya. Jangan ngomong kayak gini. Webinar online bagus sih. Gue setuju sih webinar online. Itu kan nggak menarik ya. Nggak menarik, FGD-nya ngantuk, panitia juga males ngenilainya gitu kan. Jadi jangan ngomong tuh jangan tidak menarik, benar. Especially in a recruitment process, be the most, ya, aku bahkan pakai most ya, be the most plus happiest person in the world when you are participating in an FGD, so that everyone feels excited with your appearance gitu. Jangan sampai kehadiran kita tuh malah membosankan, gitu ya. Oke, udah mau setengah. Sorry banget ya. Udah mau setengah 1, I will open the question and answer for 5 minutes sebelum kita kembalikan ke MC kita, moderator kita. Silakan everyone who wishes to ask a question, aku akan stop share. Aku lihat ada yang raise hand. Aku akan prioritasin yang raise hand ya, teman-teman ya. Aku akan prioritasin yang raise hand. Rido, silakan Rido. Oh, halo Kak, thank you untuk opportunity-nya. Jadi pertanyaan aku itu Kak, kalau misalnya dalam FGD itu kan, apakah kita punya waktu ya Kak? Misalnya kayak tadi, Kakak menyebutkan kayak webinar online atau offline dan kita harus put data, maksudnya do we have time untuk riset terlebih dahulu sebelum FGD atau bagaimana itu Kak? Terus yang kedua itu Kak, kadang kalau FGD kan ada yang pro dan kontra, yang maksud dalam artian adalah yang berbeda pendapat begitu Kak. Terkadang yang mendapat giliran pertama itu Kak, yang untuk berbicara itu kadang-kadang dia udah udah speak up semua pendapatnya dan yang sisanya itu jadi support ataupun kontra. Itu bagaimana Kak penilaiannya Kak? Maksudnya kan kalau misalnya dalam FGD kan kita melihat talent-talent dari para delegates ya Kak, apa-apa yang menilai, dan juga kadang-kadang kita ketika ingin berpendapat ternyata pendapat kita udah udah dibilang terlebih dahulu, maksudnya udah di speak up terlebih dahulu oleh pembicara pertama. Itu bagaimana Kak? Terus yang terakhir tadi itu Kak, maksudnya kalau dalam FGD itu apakah harus Kak? Kan kalau misalnya kita berbeda-beda pendapat, maksudnya dalam conclusion itu bagaimana Kak kalau misalnya kita ingin menyimpulkan hasil dari diskusi kita Kak? Thank you, mungkin itu aja dari saya. Oke. Thank you buat Rido. Buat mastiin ini biar kita nggak lost. Berarti tadi yang terakhir itu terkait conclusion, kesimpulan kita mau bikinnya gimana. Terus nanti yang kedua tadi pertanyaan adalah terkait kalau ada pembicara pertama itu yang udah bahas banyak hal, nanti kita ngadepinnya gimana. Terus tadi yang pertama boleh dijelasin sedikit lagi nggak, Dok, biar gue jawab sekalian nih, untuk yang pertanyaan pertama. Yang pertama itu research, maksudnya do we have time? Oke. Thank you, Dok. Oke, gue akan jawab dari yang pertama ya. Thank you, Dok. Ini pertanyaannya bagus-bagus.
terkait riset. Jadi FGD itu ada dua teman-teman. FGD yang on the spot ya, dan juga FGD yang diberitahukan di awal. Jadi teman-teman itu ada yang rekrutmen tuh yang oke, kita kan FGD ya tanggal misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 Desember jam 12 siang. Tapi nggak dikasih topik. Ya, nggak dikasih topik. Dikasih topiknya tuh pas jam 12. Teman-teman masuk jam 12, terus pas jam 12 dikasih tahu topiknya apa, teman-teman punya waktu 5 menit buat prepare. Dan biasanya prepare ini bisa dua nih. Bisa prepare boleh buka internet, bisa nggak boleh buka internet. Ya, pastiin itu teman-teman tahu itu dulu. Satu. Dua, ada yang FGD udah dikasih tahu dari zaman jebot gitu kan. Jadi misalkan FGD tanggal berapa sekarang? Tanggal 11, 2 minggu sebelumnya udah dikasih tahu nih kita akan ada FGD bahasnya tentang COVID-19 atau bahasnya tentang pertemuan G20 Indonesia. Nanti yang akan dibahas adalah misalkan apa peran Indonesia, apa yang ingin dikontribusikan oleh Indonesia dan sebagainya. Dan nanti di hasil FGD-nya teman-teman diminta untuk diskusi ke tim-tim ataupun anggota-anggota lainnya untuk bahas tentang misalkan resolusi atau hasil kesepakatan negara-negara itu baiknya ngomongin apa gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Ya, jadi buat yang pertanyaan pertama untuk terkait riset ya, Do ya. Itu lo harus tahu dulu dari awal ketentuan penelitiannya gimana. Jadi kalau nanti on the spot ataupun tidak on the spot, lo tahu nih cara risetnya gimana. Kalau on the spot kan nggak bisa riset, nggak bisa buka internet, misalkan seperti itu. Ya udah, lo pakai sebanyak apapun informasi yang lo tahu terkait satu topik, dan jangan lupa kalau misalkan nggak tahu, jangan dipaksa kelihatan tahu, itu bahaya banget karena ketahuan. Ya, jadi kalau nggak tahu, misalkan tahunya cuma 50%, ya udah tulis 50%-nya aja. 50% sisa yang kita nggak tahu, kita nggak usah tulis. Ya, kita bilang aja bahwa terkait hal ini itu bisa kita maksimalkan dengan memadukan yang ini, ngomongnya seperti itu. Jadi misalkan gue nggak ngerti tentang vaksin nih, tapi gue ngerti tentang misalkan tentang protokol kesehatan. Contohnya gini, teman-teman terima kasih atas diskusinya. Kita memahami bahwa protokol kesehatan di sini memiliki peran yang sangat-sangat krusial untuk kita memastikan laju pertumbuhan kasus COVID-19 ini menurun. Namun di sisi lain kita juga memahami bahwa ketersediaan vaksin itu juga penting. Agar keduanya bisa berjalan lancar, ketersediaan vaksin dan juga terkait protokol kesehatan ini perlu dipadukan bersama nih teman-teman dengan cara A, B, dan C. Nah itu kan gue nggak tahu vaksin, ya. Tapi gue tahu protokol nih. Gue tetap nyebut vaksin biar kelihatan gue tahu, ya kan. Tapi gue sebenarnya nggak tahu. Jangan dipaksa ngomongin vaksin, sebut aja for a glimpse gitu kan untuk sebentar, tapi kita fokus lagi ke ABC. Ini adalah one of many tricks that you can use to convince people so that everyone see you understand something while deep inside your heart you know that you don't understand the thing at all. Gitu ya. Pertama. Dua, kalau ada first speaker yang udah cover banyak issues, yang udah banyak bahas banyak hal, topik-topik yang udah dibahas, ngadepinnya kita gimana, dan kalau kita dapat giliran setelah dia, itu gimana gitu kan. Ini pasti terjadi, karena pasti ada one speaker, pasti ada one competitor, ada one peserta yang pengen ngambil semuanya, ngeraup semuanya. Bisa bagus, bisa enggak, tergantung cara penyampaiannya. Bagus kalau misalkan dia mencakup semuanya, dan dia jadi pemimpin, dan dia tidak rakus semuanya gitu ya, dibahas semuanya iya, cuman gak rakus, dia ngasih kesempatan ke peserta lain. Nah, peserta lain saat udah dapat kesempatan dari dia, giliran setelah dia, kan jadinya nggak bisa banyak bahas tuh. Nah, itu akan affect on how the discussion will go from there. Gitu. Jadi, kalau teman-teman setelah first speaker ini yang rakus dan tanda kutip gitu ya, teman-teman tetap address isu-isu yang tadi udah disebut sama dia, tapi teman-teman berikan opini teman-teman secara sangat-sangat umum. Gitu ya, untuk memastikan agar ada diskursus. Diskursus itu adalah saat satu ide dihadapkan dengan ide lain, agar nanti orang tuh nggak bahas satu ide aja, gitu kan. Ada opposing ideas, biar nanti hasil tabrakan ide-ide ini, ya hasil mereka debat, itu menghasilkan ide tengah-tengah yang justru lebih populer gitu ya, justru lebih memukau perhatian. Gitu. Dua. Tiga, conclusion-nya gimana nih Kak setelah FGD? Ini kalau teman-teman dapat kesempatan conclusion ya, which is very good. Biasanya kalau teman-teman dapat conclusion, berarti teman-teman pemimpin nih di FGD-nya, which is good for FGD. Tapi kalau leaderless, mending jangan gitu ya. Conclusion yang bisa aku kasih adalah, coba untuk address all of the issues ya, secara posting, first, second, third gitu ya. Kira-kira ada 3, 4, atau 5, dibikin struktur, dibikin rapi, biar orang-orang paham. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih atas opini yang dari lainnya. Kalau kamu nyomot pendapat orang lain, pastiin itu ada kreditnya. Kasih tahu ini pendapatnya si Mr. A, ini Mr. B yang ngomong. Ya hasilnya seperti ini. Gitu ya buat Rido ya. Oke. Itu aja, Dok. Mungkin penjelasannya semoga cukup memuaskan. Nanti kalau ada yang kurang, silakan kita ngobrol-ngobrol di grup WhatsApp ya. Udah pada masuk kan ya? Thank you, Kak. Siap. Oke, siap. Oke, karena sisa 5 menit lagi, mungkin I will choose 2 ya. 2 orang aja. Nanti yang sisanya bisa
next event aja ya, jangan lupa daftar loh, harus daftar ya nanti, karena kan belum semuanya nanya nih. Oke, aku akan milih Mario Daniel yang di layar aku. Silakan Mario. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ini tadi kan diterangin soal terkait FGD ya Kak. Cuman ini saya pertanyaannya agak di luar konteks karena kebetulan lihat posternya istilahnya backgroundnya Kakak dari AHP ya Kak. Iya. Oke, jadi karena kebetulan saya juga fresh graduate dari lulusan ilmu hukum. Jadi pertanyaannya bagaimana agar bisa masuk di top 10 law firm di Indonesia gitu, dan proses rekrutmennya seperti apa. Yang kedua, apa saja job desk sebagai associates di top corporate law firm, apakah bahasa Inggris itu salah satu poin penting dalam melamar atau bekerja di sana? Seperti itu aja Kak, terima kasih. Oke, siap, thank you Mario ya. Gue akan jawab yang kedua dulu ya, terkait penggunaan bahasa Inggris. Kalau kita bicara firma hukum yang internationally affiliated, ya kalau kantor aku itu, dia internationally affiliated dengan salah satu network law firm di luar negeri, itu bahasa Inggris itu udah bukan persyaratan ya, itu udah mutlak dari awal tuh, udah bagian dari KTP kita, bagian dari CV kita. Jadi they will not question whether you master English or not, karena they already expect you to have a very good English. Gitu ya. So do expect a very high standard for top tier law firms, especially internationally affiliated law firms, in terms of kemampuan bahasa Inggris kita. Dan bahasa Inggris yang diminta itu bukan bahasa Inggris how are you, I love you, my name is Abdur, bukan ya. Tapi yang diminta itu adalah versi bahasa Inggris hukum, yang mana kita tahu sendiri itu ribet banget, ya. Dan teman-teman harus bisa menguasai itu, ya, dan belajar, ya. Kalau teman-teman kalau pengen penasaran, maksudnya gimana sih Bang Abdur bahasa Inggris hukum tuh gimana? Teman-teman sekarang teman-teman buka apapun di website apapun, terus teman-teman scroll paling bawah, ya, itu bahasa Inggris hukum. Atau kalau biar nggak ribet, teman-teman sekarang buka Zoom, teman-teman ke list participants, ya, itu teman-teman bisa lihat kalau tombol-tombol fiturnya tuh sebenarnya bahasanya itu bahasa hukum gitu ya. Contoh nih, allow participants to unmute themselves. Ini kan bukan bahasa Inggris sederhana ya. Ini kan sebuah copywriting yang dipadukan dengan bahasa-bahasa ribet. Hukum itu kurang lebih seperti ini tapi versi ribetnya. Contoh allow-nya diganti jadi enable, ya. Atau misalkan allow-nya diganti jadi yang versi sederhananya make possible. Kayak gitu-gitu, ya. Aku nggak bisa jelasin banyak karena emang ribet banget. Cuman intinya bahasa Inggris yang diminta itu bahasa Inggris hukum. 1. 2, tadi pertanyaan tentang selection-nya ya. Tentang selection-nya itu cuman ada, bentar gue refresh dulu. Cuman ada 4. Pertama seleksi berkas, 2 psikologi, 3 itu presentasi, 4 baru interview. Presentasinya itu presentasi studi kasus. Aku kebetulan daftar dulu waktu masih training itu daftar di divisi litigasinya, penyelesaian sengketa. Jadi aku dikasih kasusnya itu kasus sengketa. Gitu kan. Ini ada orang ribut nih, Dur, lo kelarin dah gimana nih jalur hukumnya yang baik menurut lo, gitu, intinya gitu. Tapi still, you have to present it in English, dan juga using Indonesian law as the basis gitu ya. Kalau top law firm, dia fresh grad menerima iya, cuman pastinya kompetitor dari angkatan 2 tahun, setahun di atas kita tuh akan jauh lebih banyak. Jadi make sure when you are a fresh graduate and you are willing to apply for a law firm, use very high standards gitu kan, biar yang senior nih kesingkir gitu ya. Tunjukin bahwa meskipun lu nggak punya pengalaman kerja, but you're able to perform and deliver as an associate in the law firm gitu. Gitu ya. Tadi Mario, kalau soal job desk-nya apa aja Kak sebagai associate di law firm? Oke. Kalau job desk kita itu kebanyakan itu nggak jauh-jauh dari menyusun laporan 1 sama menyusun opini. Udah 2 itu aja, laporan sama opini. Laporan itu lebih ke kita untuk menganalisis struktur dari perusahaan. Kita menganalisis misalkan perusahaan A pengen IPO nih di bursa saham gitu kan, TBK, pengen jadi TBK, risiko hukumnya apa? Nah itu kita analisis tuh. Nah analisisnya apa? Misalkan kita melihat, oh si perusahaan ini tuh dia belum punya izin A nih. Padahal kalau mau daftar di IHSG, teman-teman harus punya izin A. Izin A diatur di mana? Oh diatur di peraturan Menteri A tahun sekian gitu kan. Oh peraturan A Menteri A tahun sekian nih udah diubah nih sama Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini turunannya apa nih? Peraturan pemerintah ini dan seterusnya. Ya, kadang sampai ujung pun teman-teman belum bisa menemukan jawabannya. Makanya teman-teman harus melakukan verifikasi. Pastiin langsung nih ke instansi pemerintahnya. Misalkan ke BKPM, ke Kementerian Perdagangan, ke Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, pokoknya kementerian-kementerian terkait izin
yang ngomongin tentang izin tersebut, teman-teman telepon, teman-teman kunjungi kalau perlu. Aku ngerasain riset offline sama riset online. Dan pastinya nanti belum tentu cukup juga. Misalkan bos kita atau partner tuh merasa, oh ini nggak cukup nih, Dur, kurang memuaskan untuk klien misalkan gitu. Coba deh lo cari lagi ke ini dan ini gitu. Jadi job desk-nya itu laporan. Kalau opini itu sifatnya lebih kayak transaction ya, Mario ya. Jadi misalkan klien nge-email kita, Mr. Abdur anggapnya gitu ya. Aku masih associate, jadi emang gak bakal di-email sama klien, cuman kita tahu email klien. Klien kurang lebih gini, Mr. Abdur, we wish to open a company in Indonesia. We're working in the line industry of foods and beverages, ya, makanan dan minuman, kopi misalkan gitu ya. Gimana sih step-stepnya gitu. Nah, kalau ini opini. Jadi kita ngasih opini, kita nggak ngurusin transaksinya. Transaksinya kalau ngurusin tuh maksudnya kita bantuin dia untuk daftar ini, kita bantuin dia daftar ini. Itu laporan tuh kayak gitu. Tapi kalau opini itu kita coba bilang, oke, ini opini kita, dasar hukumnya ini, terserah kalian mau pakai apa enggak gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kurang lebih gini. Jadi advisory kita nyebutnya, ya, nasihat gitu, opini hukum. Jadi gitu, Mario, laporan dan opini. Oke, Kak, thank you, Kak. Oke, siap. Oke, udah 12.45, aku satu orang lagi deh terakhir ya. Di aku tuh yang muncul Uswatul. Uswatul boleh? Oh iya Kak, makasih Kak untuk kesempatannya. Sebelumnya saya makasih banget juga untuk materi-materinya, jelas banget dan berikan insight banget. Sebenarnya saya mau sharing dan sekaligus nanya sih. Jadi sebelumnya itu saya ikut FGD di interview MT-nya Grup M. Nah, di FGD itu kita dibagi beberapa tim dan satu timnya itu terdiri dari 5-7 orang. Ya, gitu. Nah, pertanyaan saya, jadi moderatornya sendiri itu meminta kita untuk menjelaskan terkait benar nggak sih kalau misalnya CEO itu gajinya lebih tinggi dari karyawan dan kita setuju atau enggak gitu. Nah, ternyata di FGD itu semuanya setuju dan saya sebelumnya itu memberikan pendapat pertama kalinya itu dan diikuti oleh teman-teman selanjutnya itu setuju gitu. Nah, itu gimana caranya untuk FGD itu biar hidup karena moderatornya sendiri minta untuk debat atau semacamnya gitu. Jadi gimana sih untuk FGD biar kita lebih bold dan apa yang diminta dari moderator itu sendiri tercapai. Makasih Kak. Siap. Thank you Uswatul buat pertanyaannya. Ini bagus banget ya. Karena biasanya kan tadi aku bilangnya kalau FGD kan kita pasti ketemu sama kompetitor yang ganas gitu ya, yang ambis gitu ya. Cuman there must be somewhere gitu kan di sebuah FGD yang mana kita ketemu kompetitor yang ternyata nggak terlalu excited nih sama seleksinya, kayaknya dia pengen perform yang biasa-biasa aja gitu. Dan akhirnya konsekuensinya adalah yang tadi Uswatul ceritain ya, nggak hidup diskusinya gitu. Semuanya setuju, padahal kan moderatornya minta biar ada diskursus gitu ya, biar ada perdebatan gitu. Nah, what I would recommend if you are aiming to be a leader in FGD adalah untuk memberikan konteks gitu ya, memberikan konteks plus memberikan studi kasus. Jadi jangan cuma nanya kayak gini. Jadi kalian setuju apa enggak nih? Setuju kan nggak ada diskusi ya. Mungkin pertanyaannya bisa diubah. Teman-teman kita paham nih bahwa gaji CEO kan secara umum kan pasti lebih tinggi ya dari karyawan. Cuman ternyata ada nih beberapa kasus di mana perusahaan itu justru CEO-nya lebih rendah gajinya daripada karyawan. Alasannya itu ada A, ada B, ada C. Kalau teman-teman lihat secara makro nih, teman-teman lihat dari atas nih permasalahannya, kira-kira kondisi seperti apa sih yang membuat hal-hal ini tuh terjadi dan kenapa kira-kira justru pada faktanya CEO tuh malah lebih rendah daripada karyawan gitu. Jadi pertanyaannya diubah, instead of us asking them whether they agree or not, kita tanya kebalikannya ya, what do you think? Jadi jangan do you agree or not, are you on board or not, tapi tanyanya adalah what, where, how, dan 5W1 hal lainnya. What do you think about this? How about this? Ya. When this happens, what do you think about this situation? Jadi pakai pertanyaan yang jawabannya itu nggak yes or no. Ya, gitu ya suatu dalam FGD. Tapi ingat, remember your role as a participant in an FGD. Ya, jangan terlalu take over, jangan terlalu leading juga. Make sure it's balanced, gitu kan. You're not exposing yourself too much, but at the same time you're contributing as much di FGD-nya itu. Itu menurut gue penting banget untuk kita tahu takarannya, yang mana nggak ada yang tahu ukurannya gimana, tapi kalian sendiri yang berpartisipasi, kalian yang kalian menilai mimik wajah, ya, ini gue lupa bawa tadi, mimik wajah atau ekspresi itu akan menentukan respons orang. Ya, kalau ada jurinya di situ, ada moderator, kita lihat moderatornya
do they feel bored? Do they feel sleepy gitu kan ngeliat kita diskusi? Kalau udah kayak gitu ya udah spice things up gitu kan. Coba kita bawa sedikit perdebatan kasus atau dan lain sebagainya. Jadi gua ngelihatnya sih untuk kita menangani situasi seperti itu, it's better for you to use context instead of just asking questions like a questionnaire gitu. Karena ingat ini discussion. Gitu ya, Puspatul ya. Semoga menjawab. Makasih ya, Kak. Oke, itu aja teman-teman. Kita udah telat sejam, tapi sesuai request. Telatnya itu karena di request ya, Fani ya. Bukan gue yang kelamaan, Haris Bibul kelamaan ya. Jadi gue akan mengucapkan terima kasih banyak sebelum gue bubar. Mumpung lagi ada banyak orang nih. Ya, ini mohon maaf banget. Ini kebiasaan lama ya. Teman-teman, yuk kita bersilaturahmi. Silahkan di-follow yuk Instagram aku. Bisa dilihat di Zoom chat. Ini Instagram aku. Yang mau terhubung secara profesional, sesuai yang tadi Haris bilang, ini ada LinkedIn aku, ayo kita kenalan. Gak ada yang tahu nih, pasti dari 1.240 orang yang hadir di sini, besok jadi menteri, amin. Besok jadi presiden, amin. Ada yang jadi ustadz, amin. Ada yang jadi pebisnis dan sebagainya. Silakan teman-teman add aku di LinkedIn, kita kenalan, kita banyak diskusi, kita coba cari manfaat sebanyak-banyaknya. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, teman-teman. Aku kembalikan ke Fani dulu, ya. Sebelum nanti mungkin kalau ada pengumuman lebih lanjut.